Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang jaringan dan peran ulama dalam pendirian bangsa. Nah, ulama itu berperan penting dalam pendirian bangsa, tidak hanya dalam keagamaan saja, tapi juga seperti sosial, politik, dan kebangsaan melalui jaringan pesantren, organisasi, dan yang lainnya. Nah, mereka juga menyebarkan gagasan persatuan dan kemerdekaan. Tokoh seperti Hojokro Aminoto, M. Natsir, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan yang lainnya itu menunjukkan kemampuan ulama menggabungkan ajaran Islam dengan semangat nasionalisme. Perkenalkan, nama saya Isa Naki Palasmi, saya dari kelas G dengan NIM 250605110207. Peran ulama dalam pergerakan nasional. Ulama berperan sebagai pemimpin, pemikir, dan juga pendidik yang membentuk kesadaran untuk bangsa. Mereka juga aktif dalam organisasi seperti Sarekat Islam, yaitu seperti Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Dan mereka juga terlibat dalam sidang-sidang penting menjelang kemerdekaan seperti sidang BPUPKI, PPKI dan juga PBB. Nah, mereka juga berperan dalam memutuskan dasar negara dan menjaga persatuan bangsa. Nah, setelah itu tokoh-tokoh ulama yang berkontribusi. Buya Hamka. Buya Hamka adalah ulama dan juga sastrawan dan juga pemikir Islam yang berperan penting dalam membentuk kesadaran bangsa Indonesia melalui dakwahnya dengan dakwah yang melalui karya sastra, dan juga dia aktif di keorganisasian. Beliau juga menyuarakan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan juga persatuan. Setelah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kiai yang terkenal, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, beliau juga disegani dan dihormati oleh umat Islam Indonesia. Pengaruh besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam membangun dan menjaga Nusantara terdiri dari pemikirannya yang keislaman dan juga pemikiran yang kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariel Farizan Rafif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jaringan ulama dan organisasi keagamaan. Jadi, jaringan ulama terbentuk melalui pesantren, majelis taklim, dan organisasi. Hubungan antar ulama lintas daerah memperkuat solidaritas dan penyebaran gagasan kebangsaan. Ulama memiliki jaringan luas melalui pesantren, majelis taklim, dan komunitas keagamaan yang tersebar di berbagai daerah. Jaringan ini menjadi sarana penyebaran semangat perjuangan, pendidikan, dan nilai kebangsaan. Dari jaringan tersebut lahirlah organisasi keagamaan yang berperan besar dalam pergerakan nasional. Nah, salah satu contohnya yaitu Sarekat Islam atau biasanya disingkat SI. Ini adalah salah satu organisasi pergerakan rakyat terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia pada awal abad ke-20. Organisasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah kebangkitan nasional karena berhasil menghimpun massa dalam jumlah besar dan menumbuhkan kesadaran persatuan serta perjuangan melawan penjajah. Untuk awal berdirinya Sarekat Islam yaitu di Solo tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI yang dipelopori oleh Haji Saman Hudi. Kemudian tujuan
Tujuan Syarikat Islam semula adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi, terutama pedagang batik, dari tekanan pedagang Tionghoa atau kolonial. Kemudian tahun 1912 di bawah pengaruh Cokro Aminoto bangke. Kemudian pada tahun 1912 di bawah pengaruh Cokro Aminoto, organisasi ini berubah nama menjadi Syarikat Islam dan memperluas tujuan ke arah sosial politik, bukan hanya perdagangan. Nah, untuk tujuan-tujuan dari Syarikat Islam ini yaitu meningkatkan persaudaraan Islam, kemudian melindungi kepentingan ekonomi rakyat pribumi, melawan diskriminasi ekonomi, sosial, dan politik kolonial Belanda, kemudian mengangkat derajat bangsa Indonesia melalui organisasi modern. Jadi untuk Syarikat Islam ini yaitu menggabungkan perjuangan ekonomi dan politik dengan semangat Islam. Kemudian organisasi Muhammadiyah. Untuk organisasi Muhammadiyah ini didirikan pada tahun 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, untuk Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan berpengaruh di Indonesia yang berperan besar dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, serta dakwah Islam modern. Kemudian tujuan dari didirikannya Muhammadiyah ini yaitu yang pertama menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Kemudian yang kedua mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga memajukan pendidikan dan kesejahteraan sosial umat Islam. Dan peran penting organisasi Muhammadiyah ini yaitu pelopor modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian menjadi salah satu organisasi yang ikut menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Kemudian membentuk organisasi sayap seperti Aisyah 1917, organisasi perempuan yang memperjuangkan pendidikan dan peran aktif wanita dalam Islam. Oke, kemudian selanjutnya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini menjaga tradisi Islam dan memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur sosial dan budaya. Nah, untuk latar belakang Nahdlatul Ulama atau biasanya disebut NU, didirikan pada tahun 1926, 31 Januari atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Dan pendiri utamanya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh lainnya. Tujuannya yaitu menjaga tradisi Islam yang berakar kuat dalam budaya pesantren. Kemudian melindungi kepentingan umat Islam terutama kalangan pesantren dan masyarakat tradisional. Kemudian memajukan pendidikan dakwah serta kesejahteraan sosial umat. Peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional yaitu aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang menyerukan umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian setelah kemerdekaan, NU pernah menjadi partai politik pada tahun 1952 sampai 1973 sebelum akhirnya bergabung ke dalam PPP dan kini kembali fokus sebagai organisasi sosial keagamaan. Kemudian Jam'iyat Al-Khair berdiri pada tahun 1905 di Batavia, Jakarta. Nah, ini pendirinya yaitu para pedagang dan ulama keturunan Arab Hadromi seperti Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Sagof. Latar belakangnya yaitu merupakan organisasi Islam tertua di Indonesia. Awalnya organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada pendidikan Islam bagi komunitas keturunan Arab. Kemudian meluas untuk pribumi. Kemudian kegiatan-kegiatan dari Jam'iyat Al-Khair ini
mendirikan sekolah-sekolah modern dengan kurikulum keagamaan dan ilmu umum. Kemudian mengembangkan kepedulian sosial, khususnya di kalangan masyarakat miskin. Kemudian yang terakhir yaitu organisasi Persis atau Persatuan Islam. Nah, ini berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Pendirinya yaitu Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Untuk latar belakang organisasi Persis ini atau Persatuan Islam ini muncul sebagai reaksi terhadap praktik Islam tradisional yang dianggap bercampur dengan bid'ah, khurafat, dan tahayul, dan terinspirasi dari gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, Mesir atau Arab Saudi. Jadi untuk Persis dan Jam'iyat Al-Khair ini yaitu sama-sama aktif dalam pendidikan dan pemurnian ajaran Islam ini. Jadi organisasi-organisasi di atas yang saya sebutkan dan saya jelaskan tadi itu bukan hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga aktif dalam politik, pendidikan, dan sosial. Ulama yang tergabung di dalamnya turut merumuskan dasar negara dan menjaga persatuan bangsa menjelang dan setelah kemerdekaan.